Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Ibu serta teman-teman semua. Kami dari kelas 11 IPA 2 kelompok 1 yang berisikan Abigail, Kathleen, Karen, Christy, dan juga Sharon akan mempresentasikan proyek mahfibologi kami yang terdiri dari matminat, fisika, biologi, dan juga kimia. Selamat menyaksikan. Mulai dari tahun 2019, dunia kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih? COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 atau corona dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu dan panas, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Wabah virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Meskipun keadaan sudah lebih terkendali, sampai sekarang kita telah hidup di era pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2,5 tahun. Sampai sekarang pun, COVID-19 masih memiliki berbagai varian baru seperti Alpha, Beta, Gamma, hingga Omicron. Dengan banyaknya varian baru ini, tentunya kasus COVID-19 belum berakhir. Maka dari itu, pemerintah selalu memantau jumlah kasus COVID-19 yang ada dan mengupayakan solusi terbaik untuk masyarakatnya. Menurut WHO, sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Tetapi sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Berikut adalah data kasus COVID-19 pada bulan Januari hingga Februari awal 2022 di Jakarta. Ini merupakan grafik dengan persamaan polinomial yang menunjukkan data jumlah kasus COVID-19 pada bulan Januari hingga Februari awal tahun ini. Dari grafik ini, kita bisa mengamati bahwa jumlah kasus stabil dari awal Januari hingga 17 Januari. Lalu mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga awal Februari. Puncaknya pada tanggal 4 Februari dengan jumlah kasus sebanyak 32.221 jiwa. Sedangkan titik terendah pada tanggal 10 Januari dengan jumlah kasus 454 jiwa. Mana sih cara mencegah agar tidak terkena COVID ini? Yang pertama, kita harus mendapatkan vaksin imunisasi COVID-19, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, mengonsumsi vitamin, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup. Cara pertama, Menurut WHO, imunisasi adalah alat yang terbukti dapat mengendalikan dan memberantas penyakit menular yang mengancam jiwa. Imunisasi juga diperkirakan dapat mencegah antara 2-3 juta kematian setiap tahunnya. Kegiatan di mana kita diberikan kekebalan tubuh atau imunitas terhadap penyakit-penyakit tertentu adalah sebuah imunisasi dalam hal general. Hal ini diberikan untuk menurunkan kasus jiwa pada wabah dan mencegah kematian yang terjadi karena infeksi. Imunisasi diberikan dengan cara vaksin atau tetesan melalui mulut. Dan pada vaksin imunisasi COVID-19, menurut data 1 Maret 2022, sebanyak 144 juta penduduk Indonesia telah terima dosis vaksin lengkap, yaitu dosis 1 dan dosis 2. Jumlah ini merupakan 69% dari target sasaran 280,2 juta orang yang harus menerima vaksin COVID-19. Dalam ini, mereka bisa memberikan beberapa vaksin COVID-19 seperti Sinovac, Pfizer, Janssen, Sputnik V, Moderna, dan lain-lainnya. Dengan adanya varian COVID-19 yang baru, sudah ada vaksin booster tambahan. Vaksin ini berfungsi untuk menurunkan keparahan gangguan jika terkena COVID-19. Tetapi bagi yang memiliki penyakit turunan atau komorbid, atau memiliki hipersensitivitas atau alergi terhadap kandungan yang terdapat dalam vaksin, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. yang kedua, Olahraga secara rutin. Dosis olahraga itu juga tergantung ketegangan badan masing-masing. Tapi yang disarankan adalah aktivitas aerobik sedang setidaknya selama 150 menit, aerobik kuat setidaknya 75 menit, atau 30 menit setiap hari minimal 3-5 hari dalam 1 minggu. Manfaat olahraga adalah untuk mencegah berbagai penyakit seperti jantung, stroke, nyeri, dan lain-lainnya, menjaga kadar gula, dan lain-lainnya. Selain itu,
Kita juga harus mengonsumsi vitamin secara teratur jika untuk melindungi diri dari COVID-19. Ada banyak sekali manfaat vitamin dan banyak sekali varietas vitamin yang ada di dunia ini, seperti vitamin A yang membantu pertahankan tubuh, yang bisa didapatkan dengan wortel, minyak ikan, dan bayam, vitamin E yang bisa digunakan sebagai antioksidan dan menetralkan radikal bebas, yang bisa didapatkan dalam kacang-kacangan, minyak sayur, dan almond, vitamin C yang bisa membentuk antibodi untuk tubuh kita, adalah seperti jeruk, stroberi, kiwi, dan pepaya, dan zinc yang untuk mengoptimalkan kerja sistem imunitas yang bisa didapatkan dari daging merah. Akibat kekurangan vitamin adalah tubuh mudah diserang penyakit, penurunan imunitas, dan gangguan-gangguan lainnya. Setelah olahraga yang rutin, tentunya tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup. Untuk dosis istirahat yang baik adalah untuk remaja usia 14-17 tahun, 8-10 jam per hari, dan untuk dewasa muda, 18-25 tahun, dan dewasa usia 26-64 tahun, membutuhkan 7-9 jam per hari. Dan untuk lansia, usia di atas 65 tahun, hanya membutuhkan 7-8 jam per hari. Nah, sebenarnya manfaat istirahat dan tidur yang cukup itu apa sih? Manfaatnya adalah untuk menjaga agar mood kita selalu baik, mencegah tekanan darah tinggi, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas, dan memberikan istirahat pada organ-organ kita untuk beristirahat dan untuk mengurangi stres pada tubuh dan pikiran kita. Tentunya selain berolahraga dan tidur yang cukup, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk panduan konsumsi makanan sehari-hari, dapat kita lihat dengan tumpeng gizi seimbang. Lapisan terbawah dan paling besar dari tumpeng merupakan makanan pokok. Makanan pokok ini terdiri dari jagung, umbi-umbian, ubi, nasi, ataupun makanan yang mengandung karbohidrat cukup tinggi lainnya. Disarankan kita mengkonsumsi 3-4 porsi per hari karena makanan ini merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Selanjutnya ada buah dan sayur. Buah dan sayur sangat memiliki vitamin dan mineral, serta vitamin dan mineral ini berperan sangat penting dalam sistem metabolisme tubuh kita. Porsi sayur yang dianjurkan adalah 3-4 porsi per hari, sedangkan porsi buah 2-3 porsi per hari. Untuk mengonsumsi buah dan sayur yang teratur juga dapat membantu kadar gula dalam darah, kolesterol, serta tekanan darah. Lapisan selanjutnya merupakan protein. Protein merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Protein yang kita peroleh dapat dari protein hewani seperti daging, ayam, ikan, dan lain-lain, dan juga protein nabati seperti tempe, tahu, bayam, brokoli, kacang-kacangan, dan lain-lain. Porsi protein yang dianjurkan, kita harus mengkonsumsi 2-4 porsi per harinya, dan apabila kita memiliki kekurangan protein dalam tubuh kita, maka dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan mengalami gangguan sistem otak. Untuk yang paling atas, puncak tumpeng merupakan garam, gula, dan lemak. Anjuran konsumsi perharinya, gula maksimal 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok makan, lemak maksimal 5 sendok makan. Dalam mengkonsumsi ini, kita harus melihat dahulu nilai gizi yang terdapat dalam makanan tersebut. Karena nilai gizi tersebut bisa saja terlalu tinggi untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dan yang terakhir, secara keseluruhan akan ditutup dengan air mineral. Kita sangat disarankan untuk minum air putih minimal 8 gelas per hari. Manfaatnya adalah untuk mengatur suhu tubuh, menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi, membantu melarutkan zat-zat makanan, dan merupakan media pembuangan racun dan sisa-sisa metabolisme. Setelah menjelaskan berbagai macam cara mencegah COVID-19 ini, kita punya satu resep minuman yang pastinya enak dan dapat menjaga imunitas tubuh kita. Saya akan mempraktekkan pembuatan minuman koloid Yomu atau yogurt jamu. Berikut adalah alat dan bahan yang kami butuhkan. Yang pertama adalah gelas dan sendok. Kemudian kami akan menggunakan madu, kayu manis, yogurt plain yang cair, kunyit bubuk, jahe bubuk. Kunyit dan jahe merupakan bahan jamu yang sangat populer, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada dasarnya, kedua bahan ini memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Namun, masih banyak orang yang tidak suka mengonsumsi jamu karena rasanya yang pahit.
Maka dari itu, dengan resep perpaduan yogurt dengan jamu dari bahan kunyit, jahe, kayu manis, dan madu, akan membuat jamu terasa lebih manis dan lebih mudah dinikmati oleh semua orang. Yogurt sangat kaya akan probiotik yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Yogurt mengandung magnesium, selenium, dan seng yang merupakan mineral-mineral penting bagi tubuh. Jahe sendiri mengandung senyawa seperti gingerols dan zingerols yang memiliki sifat antioksidan kuat. Sedangkan kunyit mengandung kurkumin yang berfungsi mengurangi peradangan dan juga merupakan sumber antioksidan. Senyawa kurkuminoid yang terdapat pada kunyit juga terbukti bermanfaat sebagai imunostimulan sehingga dapat meningkatkan jumlah leukosit dalam sirkulasi darah. Kayu manis juga bisa mengurangi dan melambatkan bertumbuhnya sel kanker dan meningkatkan kinerja insulin bagi yang menderita diabetes. Menambahkan madu pada yogurt yang mengandung flavonoid juga bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dan imunomodulator. Maka dengan mengonsumsi yogurt yang teratur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan bantu mencegah berbagai penyakit. Untuk yomu ini, rasa jamunya masih sangat terasa, namun lebih nikmat dan lebih manis karena adanya perpaduan dari yogurt, madu, dan kayu manis. Rasa pahit dari jahe dan kunyitnya hampir sama sekali tidak kerasa, sehingga saya merekomendasikan resep ini bagi yang tidak suka minuman-minuman pahit. Nah, gimana resepnya? Menarik kan? Bisa langsung dicoba aja ya. Tapi, kalian sering gak sih beli makanan atau minuman dari ojek online? Kalian tahu nggak itu ada bakteri atau virusnya? Nah, kita punya satu solusi untuk mensterilkan barang-barang kalian. Selamat menyaksikan. Sekarang saya dan Caitlin akan menjelaskan salah satu alat teknologi yang menerapkan konsep gelombang cahaya, yaitu UV Food Sterilizer Box. Alat ini banyak digunakan dalam era new normal dan memiliki dampak positif bagi kualitas hidup kita. Latar belakang. Di masa pandemi ini, sebagian besar restoran atau layanan makanan onsite tutup karena pembatasan sosial. Maka dari itu mereka beralih ke pengiriman rumah atau dikenal dengan online delivery food. Orang-orang mulai banyak memesan makanan secara online untuk takeaway dan menggunakan layanan pengiriman makanan. Era new normal membuat kita harus lebih memperhatikan kebersihan, terutama kebersihan makanan kita. Hal ini tidak terkecuali dalam industri makanan. Dalam industri makanan, sangat penting untuk menjaga tingkat kebersihan dan keamanan yang maksimal terhadap kuman yang dapat merusak produk. Undang-undang menjadi lebih ketat tentang hal itu, tetapi bakteri, jamur, dan kamir mudah tumbuh di setiap sudut. Disinilah sistem sterilisasi UV berperan. Di berbagai negara, termasuk India, mereka menggunakan mekanisme sinar UV untuk mendisinfeksi makanan dan membunuh virus. Seperti yang kita ketahui, bakteri ataupun virus tidak dapat kita lihat dan ada dimanapun bahkan di makanan yang kita santap. Dengan adanya UV Food Sterilizer Bag ini, kita dapat mensterilkan pembukaan benda-benda khususnya makanan yang berpotensi membawa bakteri atau virus, terutama virus corona yang sedang melanda di dunia. Keunggulan UV Food Sterilizer Bag ini adalah praktis digunakan karena hanya cukup mencolokkan UV bag ke stop kontak, lalu memasukkan benda yang ingin disterilkan selama kurang lebih 5 menit. Dasar teori. Cahaya adalah gelombang elektromagnet yang dapat merambat dalam ruang hampa. Ia berbentuk partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnet dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Disebut tanpa medium karena di antara matahari dengan bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Cahaya dapat mengalami 5 sifat, yaitu pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, perpaduan, interferensi, lenturan, difraksi, dan penyerapan atau polarisasi. Konsep dasar UV Food Sterilizer Box. UV Food Sterilizer Box menggunakan prinsip UVC yang juga dikenal dengan Ultraviolet Germicidal Irradiation atau UVGI. Ini adalah metode disinfeksi yang menggunakan sinar ultraviolet gelombang pendek
untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme dengan menghancurkan asam nukleatnya dan mengganggu DNA mereka, membuat mereka tidak dapat melakukan fungsi seluler vital dan menghentikan mereka untuk berkembang biak. UVGI digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti disinfeksi makanan, udara, dan air. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa radiasi UVC juga efektif dalam membunuh virus corona di berbagai permukaan, tetapi efisiensinya bervariasi untuk berbagai jenis permukaan tergantung pada teksturnya. Dalam gambar ini, kita bisa lihat perbedaan paling signifikan dari sinar UVC dengan sinar UV lainnya. UVA dan UVB dapat digunakan untuk membunuh bakteri, kamir, dan jamur. Tetapi yang membedakan UVC dengan yang lainnya adalah kemampuannya untuk juga membunuh virus. UVC adalah titik di mana panjang gelombang cukup pendek untuk menghancurkan virus. Sehingga sinar UVC ini sangat efektif sebagai disinfektan virus. Sterilizer box memproduksi sinar UV menggunakan antara mercury UV yang mengalir terus-menerus atau bohlam UV xenon yang berdenyut. Lampu UV mercury memancarkan cahaya pada 254 nanometer, sedangkan lampu UV xenon memancarkan sinar UV pada beberapa panjang gelombang kuman yang berbeda. Berikut cara kerja UV food sterilizer. Yang pertama, memasukkan makanan ke dalam sterilizer box, lalu aktifkan sterilizer box dengan disambungkan listrik. Selanjutnya, tunggu sekitar 5-10 menit agar sinar UV mensterilkan seluruh permukaan. Akhirnya, makanan siap dikeluarkan dengan keadaan steril. Setiap teknologi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. UV Food Sterilizer Box memiliki keunggulan, yaitu dapat mensterilkan benda dalam keadaan kering sehingga makanan akan tetap dalam kondisi normal setelah disterilkan. Selain itu, sterilizer box menggunakan sinar UVC yang merupakan sinar UV satu-satunya yang dapat efektif membunuh virus SARS-CoV-2. Research membuktikan bahwa sinar UVC lebih efektif dalam membunuh virus SARS-CoV-2 daripada sinar UVA. Virus akan sepenuhnya mati setelah disinari UVC selama 9 menit. Sinar ultraviolet jenis UVC berada pada pita gelombang 100 sampai 280 nanometer. UVC memiliki panjang gelombang terpendek dan energi tertinggi, sehingga efektif digunakan sebagai desinfektan. Indermit Coley, seorang fisikawan yang mempelajari photomedicine di bidang dermatologi di Henry Ford Hospital di Detroit, mengungkapkan bahwa UVC pada panjang gelombang tertentu, yaitu 254 nanometer, telah berhasil digunakan untuk menonaktifkan influenza H1N1 dan virus corona lainnya, seperti virus pernapasan akut parah yaitu SARS-CoV dan sindrom pernapasan Timur Tengah yaitu MERS-CoV. Meskipun memiliki keunggulan yang sangat bermanfaat, UV Food Sterilizer Box ini tidak dapat digunakan untuk mensterilkan makanan secara langsung, karena dapat mengubah aroma dan rasa pada makanan. Saat mensterilkan, yang terpaparkan oleh sinar UV adalah wadah makanan permukaan luar, contohnya bungkus makanan yang dibeli dari luar. Namun, beberapa makanan tidak akan rusak jika diradiasi secara langsung seperti rempah-rempah, tepung, sereal, kacang-kacangan, bubuk, serta produk bebas lemak. Ternyata, selain sinar UVC yang dipakai pada UV Sterilizer Box, masih ada jenis-jenis UV lainnya, yaitu UVA dan UVB. Nah, apa sih perbedaan UVC dengan sinar UV lainnya? UVC memiliki panjang gelombang terpendek dibandingkan dua sinar UV lainnya. Kemampuan UVC untuk menonaktifkan mikroorganisme menjadi poin penting bagi sinar UVC sebagai jenis sinar paling efektif digunakan sebagai sterilizer. Emisi UVC tidak menembus kulit, sedangkan sebaliknya UVB dapat menyebabkan kemerahan dan memberi efek terbakar pada kulit. Itu dia presentasi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.